Benar Pak, tahan Pak. Tahan Pak. Tahan dulu Pak, bisa di depannya kardusnya. Biar bisa berdua. Kardusnya ya. Nah, cukup Pak. Tahan ya Pak. Ya gitu ya. Kebalik Pak, di depan. Izin Bapak yang di depannya kardusnya Pak. Iya. Iya ya. Nah. Angkat dikit Pak, boleh. Angkat dikit Pak, boleh. Oke. Halo Bang. Iya. Gue lagi handheld ya Bang, HP gue taruh ya. Ya gue lagi handheld ya. HP gue taruh ya. Tahan Pak. Kiri Pak, izin Pak. Sini Pak, kiri Pak. Ya. Tahan Pak, sebentar Pak. Berkasnya Pak ya. Boleh Pak, oke. Boleh Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sekali lagi Pak, tahan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ditunggu ya Mas, sekarang akan ada konferensi pers dari Kadin. Oke. Bang, permisi Bang, maaf. Cepat dulu Bang. Oke, thank you. Bentar, Wati. Ini pendek. Tambahin kabel penjaga dong. Ada Bang. Ya, speaker belum nyalain. Cek satu. Tidak juga. Boleh. Bentar Bang ya. Cek. Angkat aja Bang. Bantuin masuk. Salah soalnya. Sorry. Aman di sini. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, statement pertama akan disampaikan oleh Kepala Auditorat Militer 207 Jakarta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam acara pelimpahan berkas perkara dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap saudara AY. Berkas perkara ini telah memenuhi syarat formil dan material sehingga dapat kami olah dan menjadi berita acara pendapat auditor dan surat pendapat hukum Kautmil. Dan keputusan penyerahan perkara dari Papra telah kami terima sehingga perkara dengan nomor register 55 garing K garing 207 garing ALAU angka Romawi 4 2026 tanggal 13 April 2026 telah dilimpahkan dari Auditor Militer 207 Jakarta kepada Pengadilan Militer 208 Jakarta dengan dilengkapi berkas perkara yang di dalamnya ada barang bukti dan tersangka, 4 tersangka berikut saksi berjumlah 8 orang, di mana 3 orang terdiri dari 5 orang terdiri dari militer dan 3 orang dari sipil. Berkas perkara ini telah kami limpahkan kepada Pengadilan Militer 208 Jakarta dan selanjutnya akan dijelaskan kepada Kepala Pengadilan Militer selaku penerima perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita lanjutkan. Bahwa benar hari ini tanggal 16 April 2026 Pengadilan Militer 208 Jakarta telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Auditor Militer 207 Jakarta, perkara yang sudah teman-teman ketahui, yaitu perkara dugaan penyiraman air keras yang dilakukan oleh 4 terduga yang sekarang sudah menjadi terdakwa, nanti masuk ke dalam persidangan. Dari 4 orang, tadi belum di-spill sama Kautmil, mungkin ini absen laporan. Dari 4 orang itu adalah Kapten NAD, NDP. Kemudian Letnan 1 BHW, kemudian Letnan 1 SL dan Sersan 2 ES. 1 Bintara, 3 perwira. Tadi pun harusnya Kautmil menjelaskan, mungkin jelaskan untuk dakwaannya bisa di-speed. Untuk dakwaan kami mendakwakan primer subsidiaritas atau dakwaan pasal berlapis. Yang pertama untuk primer kami menerapkan pasal 469 ayat 1 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Untuk subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 20 huruf C dengan ancaman
pidana penjara maksimal 8 tahun. Untuk lebih subsidiarnya lagi, pasal 467 ayat 1 junto ayat 2 junto pasal 20 huruf C dengan ancaman maksimal 7 tahun. Itu kami gunakan untuk mendakwa para terdakwa, karena kami sudah limpahkan kepada pengadilan militer sehingga status para tersangka sudah menjadi terdakwa. Ya. Setelah menerima berkas perkara, itu menjadi kewenangan pengadilan. Saya selaku kepala pengadilan, yang pertama adalah memeriksa, meneliti berkas itu. Apakah masuk dalam kewenangan kami untuk menyidangkan, untuk mengadili, menggelar sidang ini. Yang pertama dari kewenangan mutlaknya, subjek, apakah militer. Kalau kita lihat dari 4 terdakwa itu adalah militer, berarti masuk secara subjek. Kewenangan mutlak masuk. Kewenangan relatif, apakah lokusnya ada di Jakarta. Kemarin teman-teman sudah tahu bahwa lokusnya di sekitaran Rumah Sakit Cipto ya, Salemba dengan Rumah Sakit Cipto, itu masuk Jakarta, berarti menjadi kewenangan relatif Pengadilan Militer Jakarta. Kemudian dari satuannya, apakah satuannya masuk di wilayah hukum Pengadilan Jakarta, Pengadilan Militer Jakarta, ternyata masuk dalam wilayah hukum kami. Sehingga mungkin secara mutlak, kewenangan mutlak maupun kewenangan relatif masuk. Kemudian dari kepangkatan, pangkatnya kapten, letnan 1, dan sersan 2. Sehingga masuk dalam kewenangan kami. Karena kalau pangkat pamen itu nanti di depan di Pengadilan Militer tinggi 2 Jakarta. Ya. Bisa saya jelaskan bahwa secara kewenangan masuk. Kemudian dari materi nanti kami akan juga melakukan penelitian bagaimana apakah berkas ini memenuhi syarat formil secara material, sudah cukup atau sudah lengkap atau belum. Kalau misalnya ada perbaikan kekurangan, kami kembalikan lagi kepada Otmil untuk dilengkapi. Namun apabila lengkap, kami punya waktu 1 hari untuk memeriksa meneliti itu 1 hari, sehingga besok kami sudah melakukan register perkara. Kami sudah meregister perkara itu. Setelah diregister, kami punya SOP untuk menggelar sidang. Jadi 10 hari ke depan, kalau kita lihat tanggal, ini saya spill aja sekian biar teman-teman monitor. Kalau sekarang tanggal 16, berarti besok tanggal 17. Kita register tanggal 17, berarti 10 hari ke depan tanggal 27. 27 kita akan gelar sidang itu. Tapi kita lihat perkembangan sidang, karena Senin itu supaya tidak bentrok dengan perkara Kancap BRI hari Senin, sehingga kami mungkin mempertimbangkan mungkin di hari Rabu. Karena kita ada SOP dengan Otmil untuk tahanan itu di Senin dan Rabu. Karena ini statusnya ditahan. Oh, tadi belum disampaikan bahwa status mereka semua ada ditahan dan tidak dihadirkan di sini. Sehingga mungkin tanggal perkiraan ya kita bisa sampaikan. Sementara kita akan gelar di Rabu sidang perdana, Rabu tanggal 29 April 2026. Nah, itu agendanya pembacaan surat dakwaan. Untuk terdakwa pasti dihadirkan nanti pada saat sidang pertama dan wajib hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tugas dari Pengadilan Militer menjadi kewenangan, otomatis kewenangan menahan pun, kewenangan barang bukti, kewenangan berkas sudah ada di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Namun untuk pemanggilan para saksi dan para terdakwa tetap menjadi kewenangan dari Auditor Militer Jakarta. Jadi kami hanya untuk menggelar, menyampaikan, setelah kami membuat rencana sidang, kami akan mengirimkan ke Otmil. Otmil nanti akan memanggil para terdakwa dan para saksi di dalam persidangan. Itu teman-teman, mungkin ada yang mau request, question? Jadi Mas Andri, tadi saya Rahmat dari Orek. Ingin menanyakan, tadi kan berkas disinggung mengenai masih diperiksa untuk secara formilnya. Ya. Apakah nantinya masih ada potensi kalau pengadilan ini bakal berlangsung di pengadilan sipil? Karena sebagaimana diketahui dari pihak kontras, masyarakat sipil juga masih mendesak kalau persidangan ini untuk digelar di pengadilan umum. Ya. Itu satu. Lalu kedua untuk Mas Andri, tadi disinggung mengenai berkas sudah diperiksa beberapa saksi sipil diantaranya. Apakah
di antara sipil itu sudah memeriksa dari pihak korban sendiri Andrinus, karena kabar terakhir menyebut waktu itu sempat memeriksa korban di RSCM, cuman karena kondisinya tidak memungkinkan batal. Apakah sudah diperiksa pada akhirnya? Terima kasih. Terima kasih ya untuk percayaan kewenangan memeriksa saksi korban ya. Baik, untuk saksi korban oleh penyidik, kami juga auditor sekaligus sebagai penyidik telah melakukan pemanggilan secara patut dua kali kepada dalam hal ini diwakili oleh LPSK. Namun ada penyampaian dari LPSK tersebut bahwa saksi korban belum bisa dimintai keterangan sampai dengan beberapa waktu ke depan, dan kami hal ini tidak tahu karena alasan kesehatan. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara bahwa sebagai penyidik polisi militer telah terpenuhi dua alat bukti bisa dilimpahkan kepada penuntut atau auditor. Sehingga dengan ketentuan tersebut maka penyidik bisa melimpahkan. Dan di sini juga bahwa keterangan saksi korban itu memang dibutuhkan sangat, tetapi tidak mutlak karena sudah ada alat bukti berupa pesum, kemudian para saksi yang melihat dan juga keterangan dari tersangka. Sehingga lebih dari dua alat bukti tersebut yang menjadi pedoman dari penyidik untuk segera melimpahkan. Dan juga kita berharap dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan itu bisa terpenuhi agar kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat segera terwujud. Dan juga kami ingin transparansi serta akuntabel bisa dilaksanakan sehingga tidak kemana-mana. Demikian. Ya, yang kedua ya saya jawab. Tadi saya sudah di depan menjelaskan sedikit tentang kewenangan pengadilan militer. Nah, saya sudah menjelaskan kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Sudah masuk semua itu, barang itu. Kalau ke peradilan sipil, malah salah salurannya salah. Sekarang salurannya yang saat ini berlaku, yang legitimate adalah peradilan militer. Karena dari status, kemudian dari lokus, dari kesatuan, kemudian dari pengangkatan, masuk semua di peradilan militer. Kalau di peradilan sipil, malah nggak masuk, malah salah nanti. Due process of law tidak akan berjalan. Nanti bisa ditolak oleh pengadilan negeri. Karena saat ini aturan yang menyatakan secara legitimate, yang berwenang mengadili untuk memeriksa perkara ini adalah pengadilan militer. Ya, itu sudah poin gitu, sudah satu poin dan tidak terbantahkan lagi untuk saat ini. Pak, walaupun saat ini saya Iwan dari CNN, Pak, walaupun saat ini sudah dilimpahkan berkasnya ke pengadilan militer, apakah dari pihak auditor masih akan mengembangkan kasus ini, Pak? Karena kan ada dugaan ini bukan hanya 4 orang, Pak. Ada dugaan kalau dari teman-teman koalisi itu ada dugaan sampai dengan 16 orang gitu, Pak. Apakah kemudian nanti akan dilanjutkan lagi kasusnya dikembangkan? Dan biasanya nanti ketika di pengadilan militer itu biasanya ada fakta-fakta persidangan begitu ya, yang menyebutkan mungkin nanti bisa lebih dari 4 orang begitu, Pak, pelakunya dan yang lainnya gitu. Apakah nanti akan dilanjutkan? Terus yang kedua soal motif, Pak, sampai sejauh ini kami masih belum jelas motif dari para tersangka ini apa gitu ya, Pak. Langsung saya jawab ya. Yang pertama untuk Pengembangan, Pak. Untuk pengembangan, dalam hal ini berkas-berkas sudah kami limpahkan kepada Pengadilan Militer 208 Jakarta, sehingga kewenangan kami sudah berpindah. Namun apabila ada dalam pembuktian persidangan nanti ada tambah atau bagaimana, nanti tetap akan dilakukan penyidikan kembali. Apabila dia ada tersangka dari sipil, maka akan di-split. Jadi yang ini sudah sesuai dengan hukum acara dan SOP dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetap kita harus laksanakan. Demikian. Dan kemudian untuk yang kedua, untuk motif sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui berita
acara pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY ini. Demikian. Izin Pak, Gita Pak dari tribunnews.com mau tanya terkait dengan penetapan majelis hakim nanti yang akan menyidangkan, apakah Bapak sendiri yang menyidangkan atau gimana Pak? Ya, terima kasih. Ini kami sifatnya hanya menerima berkas. Jadi dakwaannya apa, kemudian saksinya berapa, itu nanti kita uji di dalam persidangan. Makanya fakta-fakta persidangan akan berkembang. Kemudian masalah majelis, itu menjadi kewenangan saya selaku kepala pengadilan menunjuk majelis. Sampai saat ini belum. Karena kan prosesnya kan, prosedurnya kan saya harus meneliti dan berkas, meneliti dan memeriksa berkas itu apakah sudah mencukupi syarat formil material. Kalau sudah register, saya akan menetapkan hakim, penetapan hakim dalam bentuk penetapan. Jadi penetapan hakim dan seluruhnya hakim karir, ya hakim militer. Jadi bukan hakim ad hoc, jadi hakim karir. Nanti itu majelis, kita kan Mahkamah Agung kan pakai smart majelis. Saya tinggal pencet saja, nah, tinggal muncul nanti. Jadi saya tidak bisa menentukan ini nih. Saya tinggal pencet smart majelis, nanti akan bergulir siapa nanti yang mendapat beruntung untuk menyidangkan ini, perkara ini. Ya nanti kita tunggu dengar. Nanti akan diinfokan mungkin di SIPP kami mungkin sudah terlihat pelaksanaan tanggal 29. Dan itu sekali lagi saya tegaskan bahwa persidangan untuk kali ini terbuka. Karena tidak berkenaan dengan kesusilaan, tidak berkenaan dengan anak, tidak berkenaan dengan rahasia negara. Ya, sehingga terbuka 29. Pengadilan militer terbuka untuk umum sama dengan pengadilan negeri. Jadi fakta persidangan, perjalanan persidangan silahkan datang, silahkan kalau mau nonton, tapi kita punya keterbatasan, ya ruangan sempit dan sebagainya, ya mohon dimaklumi. Nanti kita juga akan fasilitasi mungkin pasang layar di mana untuk mewadahi rekan-rekan media terutama dan masyarakat yang ingin menyaksikan, antusias. Ya kami juga terima kasih banyak yang peduli kepada pengadilan militer sehingga semakin banyak dikenal. Orang dulu kan apa itu pengadilan militer, nah, mau kesini aja takut, tapi dengan bantuan rekan-rekan media ya kita akan membuka bahwa kita ini terbuka, kita ini tidak ada sidang yang ditutupi, semua perkara sudah kita laksanakan dengan baik. Perkara-perkara yang menonjol sudah teman-teman bisa mengikuti mungkin dari daerah-daerah yang lain. Itu, terima kasih. Ya. Mau bertanya saya Bahtiar dari Cerita Nasional meneruskan pertanyaan tadi dari CNN, berarti sejauh ini dari auditor belum menerima surat pemberitahuan perkembangan penyidikan. Kita tahu kan tadi kan tersangka itu kan dari itu kan jumlahnya lebih dari 4, sedangkan ini kan sudah dilimpahkan. Pada saat itu berarti sampai sejauh ini belum memberikan surat pemberitahuan penyidikan pengembangan atau mengenai tersangka lain dan sebagainya. Kami belum terima. Cukup ya? Baik, rekan nanti secara teknis akan dilanjutkan oleh Hakim Juru Bicara Mayor Arin sama Mayor Endah. Nanti bisa komunikasi langsung dengan teman-teman media. Kalau tidak kita kasih LO lah namanya kan, penghubung supaya teman-teman bisa komunikasi lebih efektif. Cukup ya? Terima kasih. Terima kasih ya rekan-rekan media atas kehadirannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.